Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Inggris lagi. Di sini babnya tentang offers and suggestion. Apa itu offers and suggestion? Oke. Di bab pertama kalian, materinya adalah offers and suggestion. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti penawaran dan saran. Nah, untuk pertama kita membahas tentang offering items or service or help. Penawaran barang atau benda atau jasa atau penawaran bantuan. Jadi, ketika kalian menawarkan sesuatu itu tidak harus benda, tidak harus jasa, bisa juga bantuan. Nah, di sini ada contoh dialog. Saya bacakan terlebih dahulu. Hai Rangga, hai Rista, please come in. Thanks, you look busy. What are you doing? I'm making a dress for the Batik Carnival. Would you like any help? Sure, thank you. Please tell me what I should do. Please help me place this cloth on the carton paper. Sure, thanks. No big deal. Lah, dari dialog ini terdapat dua kalimat yang bergaris bawah. Maksudnya apa? Lah, dua kalimat yang digarisbawahi ini adalah ungkapan menawarkan bantuan dan respon dari penawaran tersebut. Would you like any help? Apakah kamu membutuhkan bantuan? Lah, di sini adalah kalimat dari menawarkan bantuan. Kemudian responnya adalah sure, thank you. Tentu, terima kasih. Dan di sini saya juga akan memberikan contoh beberapa ekspresi yang biasanya digunakan untuk menawarkan sesuatu dan responnya. Di sini ada dua kolom. Yang pertama berisi tentang contoh-contoh ungkapan penawaran dan responnya. Yang pertama, do you want or would you like a cup of tea? Can I get you glass of guava juice? Would you like to leave a message? Would you like to a loaf of bread? Let me give you a ride. Nah, contoh yang pertama ini menawarkan sesuatu atau minuman. Dan yang terakhir menawarkan bantuan. Untuk yang kedua dan keempat ini sama dengan yang pertama, yaitu menawarkan makanan. Dalam merespon, kadang-kadang ada yang menerima penawaran tersebut, ada yang menolak. Nah, di sini ada accepting atau menerima, declining atau menolak. Untuk menolak, kalian bisa menggunakan kalimat no thanks, I'm full. Thank you for the offer. My mom is on her way to feed me. Ketika kalian ingin menerima sebuah penawaran tersebut, kalian bisa menggunakan kalimat yes please, sure, thank you, yes I would. Nah, ciri-ciri dari sebuah penawaran itu menggunakan modals atau kalimat yang biasanya kalian baca itu would you like any help. Lah, biasanya kalau penawaran itu selalu ada kata would. Lah, would is over. Tapi selain would, ada beberapa juga contoh modal yang biasanya digunakan untuk menawarkan bantuan, jasa, atau barang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada can or could, ada may, ada will, ada would, ada shall. Nah, di sini adalah contoh dari penggunaan modal dalam menawarkan sesuatu. Yang pertama, can I help you? Could I get you a drink? Bolehkah aku memberikanmu segelas minuman? May I help you? You may use my cell phone. Will you drop by my house? Would you like a rice bowl? Shall we take all the boxes for you? Nah, jadi ketika kalian ingin menawarkan sesuatu kepada teman kalian, kalian bisa menggunakan kalimat di sini dengan menggunakan beberapa modal yang ada di sini. Untuk yang kedua, selanjutnya tentang suggesting.
atau saran. Di sini ada contoh dari kalimat yang menggunakan suggesting. Saya bacakan dulu dialognya. Hi Fanny, hi Gio, what are you doing? I'm setting up a solar panel. Let me help you. Sure, thanks. No big deal. Anyway, did you make it yourself? Yes, I did. That's cool. Thanks, but I'm still in the learning process. It can only supply low electricity. Why don't you make more solar panels to supply electricity at your house? That's what I'm going to do, but it must be costly. I suggest you tell your parents or the local government about it. I believe they will support you. Good idea. Nah, di sini ada kalimat yang bergaris bawah dan yang bercetak merah. Yang bergaris bawah itu kalimat menunjukkan saran. Why don't you make more solar panel to supply electricity at your house? Kemudian responnya, that's what I'm going to do, but it must be costly. Kemudian yang kedua, I suggest you tell your parents or the local government about it. I believe they will support you. Good idea. Nah, biasanya kalau memberikan saran itu selalu ada kata suggest atau aku sarankan kamu memberitahu orang tuamu atau pemerintah setempat tentang itu. Aku percaya mereka akan mendukungmu. Nah, di sini ada beberapa contoh ungkapan untuk memberikan saran dan responnya. Contohnya, I think we should apply for the scholarship. Aku rasa kita perlu mengajukan untuk beasiswa. I suggest you discuss our program with the principal. Aku sarankan kamu mendiskusikan program ini dengan kepala sekolah. Why don't you meet Angga to inform the news? What about recycling the trash this week, Ken? The train will arrive soon. Let's go to the waiting room and be all ready. Nah, sama seperti offering tadi, respon dari suggesting itu bisa juga menerima saran tersebut atau menolak. Accepting, menerima. Jika kalian menerima saran dari teman kalian, kalian bisa menggunakan kalimat you are right, let's prepare for the requirement. That's what I'm going to do. Thanks. Yeah, I'll do it. Ketika kalian menolak, atau declining, kalian bisa menggunakan kalimat sorry, I would rather stay at home. I want to spend my time with my family. Don't rush. Check the baggage carefully. We still have enough time. Nah, di sini ada contoh-contohnya, bisa kalian pelajari lebih dalam lagi. Kemudian ada subjunctive atau kata penghubung. Nah, di sini menjelaskan tentang ketika kalian memberikan saran kepada seseorang, kalian bisa menggunakan beberapa kalimat ini. I suggest, advise, insist, demand, recommend, propose, request, ask. Nah, di sini contohnya ada subject, verb, that, objects, subject to be, or verb base, object, and comparative. Nah, di sini adalah rumus dari ketika kalian ingin memberikan saran kepada teman kalian. Contohnya, Sofia suggests that bagus for the bus soon. Mr. Ricky recommends that Arya apply for the scholarship. Mrs. Anita advised that her students not be late to submit their work. The principal insists that the student join community service. Informal situation that is often left out. Biasanya kalau dalam situasi yang formal biasanya menggunakan that. Okay, that's all for today. Jika kalian ada pertanyaan tentang
materi ini kita akan mendiskusikannya di Google Classroom. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.